Dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami dipersekutukan oleh Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing pada malam hari ini melalui ibadah bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca malam ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?"
Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema tangan yang tak terlihat. Dalam bahasa Toraja 5 tang kanan. Saudara, seorang teolog bernama R.C. Sproul menulis sebuah buku yang berjudul The Invisible Hand atau tangan yang tak terlihat. Fokus buku ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan semua hal, baik atau buruk keadaannya. Sebab itu ia mengajak untuk percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Namun bagaimana melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, pembacaan kita malam ini berkisah tentang perempuan Sunem dan suaminya yang selalu siap menjamu abdi Allah, Nabi Elisa. Mereka juga membangun sebuah kamar lengkap dengan perabotannya yang akan ditempati oleh Elisa saat mampir ke Sunem. Semua yang dilakukan perempuan itu kepada Elisa merupakan ungkapan kasihnya kepada Allah. Dan itu nyata dalam ayat yang ke-9 bacaan kita. Perempuan Sunem melakukan segala sesuatu ini dengan tulus. Ia tidak mengharapkan imbalan dari Elisa. Namun Elisa mengetahui kerinduannya untuk mempunyai seorang anak. Setahun kemudian perempuan itu mendapatkan seorang anak laki-laki. Dari kisah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Memang tidak terlihat tangan Tuhan yang secara langsung terulur untuk menolong Elisa dan juga menolong perempuan Sunem ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik semuanya itu, di balik semua peristiwa yang terjadi, bagaimana perempuan Sunem ini menyatakan perhatian kasihnya kepada Elisa melalui pelayanannya, bagaimana kemudian perempuan Sunem ini memperoleh anak. Nyata bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja baik melalui Elisa pun melalui perempuan Sunem. Mereka masing-masing bertindak untuk saling menyatakan kebaikan Tuhan. Nah saudara, percayalah ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi selalu nyata untuk memelihara umatnya, memelihara kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah Anda juga mau menjadi tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama? Roh Kudus mau menolong kita semua untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dimanapun ku berada.
Baik, mari bersama kita berdoa syafaat. Syukur kepadamu Tuhan, ibadah kami malam ini boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya pelayanan kami malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan itu tertanam baik dalam hati kami dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan boleh memakai kami dalam pelayanan ini, baik sebagai pemberita firman, sebagai pengiring nyanyian, sebagai kantoria, bahkan saudara-saudara kami tim multimedia. Kiranya pelayanan ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, mensyukuri segala kemurahan dan kasih Tuhan dalam berbagai bentuk yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Secara khusus Tuhan bagi mereka yang boleh bersuka cita melalui hari ulang tahun kelahiran hari ini. Reni Erlia Rambung, Bapak F. Wewengkang, Ibu Femi Matasik, Frederique Feivel Karsten 8, Michelle Virginia Sarungu, dan Bapak Sunjin. Terima kasih Tuhan boleh menambahkan usia mereka setahun lagi. Kiranya di ulang tahun yang baru ini mereka boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan dan mereka senantiasa merasakan sukacita dan terus senantiasa setia kepada Tuhan. Juga bersukacita bersama dengan beberapa keluarga yang hari ini berulang tahun pernikahan. Bersama Bapak Buarita dan Ibu Pendeta Lili Danga, Bapak Martinus dan Ibu Anggi Rosedina Tandi Sumbung. Terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka setahun telah berlalu ini. Mohon perlindungan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka di masa yang akan datang, dalam tugas kerja dan pelayanan mereka masing-masing. Bapa di surga, berkati kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, juga di 3 cabang kebaktian. Dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni, anak-anak mereka yang dalam masa pertumbuhan, yang menuntut ilmu melalui studi yang mereka lalui saat ini, yang sementara mencari lapangan pekerjaan, yang sudah bekerja, yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan berkatilah. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mereka yang bergumul karena duka cita, kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, secara khusus Tuhan kami berdoa bagi Bapak Yohanes Takba yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Kanojoso. Berkati perawatan yang mereka terima, berkati makan minum obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga menjadi saluran kesembuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, berkati anggota jemaat Tuhan dalam usia lanjut. Kiranya di tengah usia mereka Tuhan, mereka terus juga merasakan sukacita menjalani hari-hari karunia Tuhan bagi mereka. Kami mendoakan anggota jemaat Tuhan yang berpisah dengan keluarga mereka, berpisah dengan istri atau suami, berpisah dengan anak-anak atau orang tua, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena urusan dinas, oleh karena menuntut ilmu di mana saja mereka berada. Tuhan sertai dan lindungilah. Lewat syafaat ini juga Tuhan kami berdoa untuk para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja, panitia dan tim kerja, Tuhan berkatilah. Lewat doa ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang juga mengikuti ibadah secara virtual dari Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati mereka. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa negara kami. Lindungilah kami Tuhan dari pandemi COVID-19. Kiranya satu waktu pandemi ini boleh berlalu. Sepanjang malam ini
Kami berserah diri kepada Tuhan, Tuhan beserta dengan kami. Ini syafaat kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.